Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Materi keseluruhan mengenai perencanaan, perancangan, penghitungan, media promosi, dan penjualan sistem konsinyasi, tentunya mengenai produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum lanjut kepada materi, kita akan membahas dulu hukum ekonomi dasar, menjelaskan bahwa ada hubungan antara ketersediaan barang di pasar dengan permintaan pembeli, dan titik temu antara permintaan dan pengadaan barang itu adalah merupakan harga jual produk. Perlu diketahui juga, ketersediaan barang yang melebihi permintaan akan mengakibatkan turunnya harga barang. Dan sebaliknya, jika ketersediaan barang yang lebih rendah dari permintaan pembeli, maka akan mengakibatkan tingginya harga jual suatu barang. Lanjut kepada faktor pendukung terwujudnya rancangan produk wirausaha, di antaranya sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan, atau lebih dikenal dengan 6M, yaitu man, money, material, mesin, metode, dan market. Kalian juga harus mengetahui industri yang termasuk ke dalam industri kreatif ada 14, sedangkan sekarang menjadi 15. Di antaranya arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video, dan fotografi, periklanan, satu lagi ditambah dengan kreasi game. Lanjut kepada tahapan kegiatan kewirausahaan. Ada 3 tahapan. Tahap yang ke-1 yaitu pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Yang kedua, penetapan target dan strategi. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Dan yang keempat, menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan wirausaha tersebut. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, dan melakukan promosi penjualan dan pendistribusian. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan evaluasi. A. Perencanaan usaha untuk kerajinan pasar lokal. Pasar berdasarkan luasnya dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu pasar lokal, pasar yang menjual dan membeli produk dalam suatu tempat produk itu dihasilkan. Selanjutnya, pasar nasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah suatu negara. Selanjutnya, pasar global, yaitu pemasaran yang berkelas seluas dunia. Yang terakhir, pasar internasional, yaitu pasar yang membeli dan menjual produk hanya melibatkan beberapa negara saja. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide kerajinannya juga dapat diperoleh dengan cara mengenali kebiasaan-kebiasaan di daerah setempat. Contohnya, pada suatu daerah masih ada kebiasaan membuat olahan khas saat hajatan. Nah, kerajinan wirausaha itu dapat peluang membuat nampan, penjemuran opak misalnya. Contoh lain, kebiasaan di masyarakat membawa bekal saat kerja atau ke sekolah. Maka, kerajinan wirausaha mendapatkan peluang untuk membuat
tempat makanan misalkan, atau membuat tas tentengan cantik yang terbuat dari plastik kemasan sabun atau yang lainnya yang susah didaur ulang oleh alam. Selanjutnya, perancangan dan produksi untuk pasar lokal meliputi 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Yang keempat, penentuan desain akhir. Selanjutnya, produksi kerajinan untuk pasar lokal. Biasanya secara umum itu terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan yang terakhir adalah finishing. Selanjutnya, metode produksi dan keselamatan kerja. Ada 2 metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Kalau metode tradisional itu, setiap tahapan produksi hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Sedangkan yang tahapan modern yaitu setiap tahapan produksi per pos-posnya itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Akan tetapi, mau dengan metode tradisional ataupun metode modern, tetap saja para pengrajin harus mengutamakan keselamatan kerja. Selanjutnya, kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Jadi, setiap produk itu alangkah lebih baiknya menggunakan kemasan yang tujuannya untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, memberi daya tarik kepada pembeli, dan memberikan identitas suatu produk. Selanjutnya, kita menghitung harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal dengan pendekatan full costing ya. Langkah pertama, kita mencari harga pokok produksi, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Nah, itu semua dijumlahkan. Selanjutnya, dicari biaya non-produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Langkah terakhir, mencari HPP, yaitu dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan harga biaya non-produksi. Sekarang melalui pendekatan variable costing, yaitu dengan cara mencari HPP variabel terlebih dahulu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Selanjutnya, mencari biaya non-produksi variabel dengan cara menjumlahkan biaya administrasi dan umum variabel dengan biaya pemasaran variabel. Simpan di sebelah HPP variabel bersama total biaya variabel. Langkah ketiga, mencari total biaya tetap, yaitu dengan cara menjumlahkan biaya overhead tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Setelah ketiganya diketahui, maka langkah terakhir mencari total HPP dengan cara menjumlahkan HPP variabel dengan total biaya variabel dijumlahkan kembali dengan total biaya tetap. Nah, itu merupakan penghitungan harga dengan pendekatan variable costing. Metode penetapan harga produksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan pendekatan permintaan dan penawaran, selanjutnya dengan pendekatan biaya, dan yang ketiga dengan pendekatan pasar. Ketiganya akan dibahas melalui pertemuan berikutnya ya. Silakan kalian cari tahu dulu apa ketiga pendekatan tersebut. Sekian pembahasan materi kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.